Selamat pagi guys, kembali lagi bersama Bang Al di channel Alisa 9. Di sini kalian bisa menemukan panduan lengkap, mulai dari menentukan posisi entry, take profit hingga mengelola manajemen risiko yang tepat. Baik, kita lanjut. Ini kita akan bahas IHSG. Seperti Alisa Bang Al minggu kemarin bahwa IHSG ini bakal kemarin kalau minggu kemarin bahwa IHSG ini bakal menguji dua area. Yang pertama area 6907 sampai dengan 6816 dan 6742. Ternyata dua area ini udah diuji di kita baca, oke. Pada area supportnya menggunakan fraktal untuk support. Oke, di sini mungkin kalian juga bisa tahu kenapa kemarin IHSG sempat drop ke atau loncat dia turun ke area support di 6742 menurut Bang Al. Karena sudah keluar atau rebalancing dari pengumuman dari MSCI bahwa saham-saham yang mempunyai likuiditas besar seperti DSSA, terus Brand dan lain-lain itu semuanya dikeluarkan. Ada 18 total 19, namun ada satu saham yang downgrade itu Alfamart kalau nggak salah dari standar ke small global kalau nggak salah ke small global. Nah, pada penutupan hari Rabu kemarin kita kembali ke chat. Di sini kebetulan juga ISG ini turun di bawah area atau eh menguji area trendline yang warna ini, warna orange. Kalian bisa lihat di sini. Nih kebetulan juga, ini hanya kebetulan. Kebetulan dia bertahan di area ini. Nah, eh menurut Bang Al, apakah dia bakal kita lihat untuk minggu depan apakah saham ini bakal turun menguji area sini atau kembali rebound menguji merebound area gap up-nya nih di sini nih 6855 nih ada banyak area gap up di ESG ini kali ini area gap up terbaru itu oke. Oke, kita lihat nanti. Untuk lebih detailnya nanti Bang Al ulas kembali pada hari Minggu malam seperti biasa. Tapi overall secara keseluruhan kenapa 3 hari berturut-turut ini asing keluar? Kalian bisa lihat 3 hari berturut asing keluar, walaupun volume perdagangan di bawah garis 520. Ini dikarenakan menunggu ada beberapa faktor. Yang pertama kata Bang Al tadi pengumuman MSCI kemarin, terus rupiah yang sudah membuat ATH terbaru di 17.505 atau berapa ya kalau 7.500-an, dan kepercayaan investor asing terhadap program di Indonesia yang sempat dikritik kemarin di berita sebelum-sebelumnya, mungkin kalian bisa baca kalau nggak salah. Dari luar itu sempat dari kapital apa bang lupa, dari lembaga keuangan apa, bahwa bulan Februari kemarin bahwa salah satu penyebabnya itu kalau nggak salah programnya pemerintah ini masih belum fokus atau masih kurang menurut mereka mungkin. Nah, program salah satu mungkin IMBG. Nah, itu menurut mereka bahwa IMBG itu Indonesia ini ambil utang tapi program IMBG untuk membiayai makan. Yang menurut mereka itu kurang efektif. Yang menurut mereka lebih baik, menurut mereka itu program itu dengan pembiayaan utang harusnya Indonesia itu fokus ke pendidikan. Menurut mereka seperti itu. Kan setiap negara itu beda-beda programnya, nggak bisa kita sama. Walaupun kemarin Q1 triwulan Q1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh dari sebelum-sebelumnya 5,1 lebih tinggi. Nah, kemarin kalau salah 5,6 tembus, tapi itu nggak mempengaruhi kondisi saham kita atau asing. Tetap masih Nurul masih tetap mantau program-program, salah satu program di Indonesia, terus sama pengumuman dari MSCI kemarin itu sudah keluar menurut Bang Al. Oke, untuk ISG kita lanjut. Kemarin kalau nggak salah Bang Al rekom bumi ya.
Nah, di sini menurut Bang Al Bumi ini miss. Kenapa miss? Harusnya naik kalau nggak salah kemarin, ternyata dia turun. Dan Bumi juga di bawah 214 nih. Di area 210 kalau nggak salah. Iya, di area 210. Area 210. Kemarin Bumi nutup di harga 214. Ini sudah ini ya sama seperti saham-saham sebelumnya pun juga ISG kita, indeks harga sambungan kita. Salah satu penyebabnya ya seperti biasa, pengumuman MSCI, terus juga kata Bang Al tadi ATH rupiah yang sudah terlampau tinggi, walaupun didukung news kemarin bahwa eh, ekonomi kita tumbuh 5,6%. Itu nggak ngaruh ya di investasi. Nah, kita lihat ke depan bagaimana untuk perkembangan saham Bumi. Namun di sini dari volume, sorry ya, dari momentum ini masih tetap turun menurut Bang Al. Kata Bang Al kemarin, hati-hati Bumi ini kalian bisa kemungkinan bisa turun menguji area 198 atau supportnya yang kemarin. Kita lihat untuk perkembangan minggu depan pada hari Minggu malam nanti. Untuk volume, lumayan kemarin lumayan ini ada volume buy juga. Walaupun asing di sini keluar, ini tipis asing keluar nggak terlalu besar menurut Bang Al. Oke, untuk Bumi lanjut ya. Isu expect dia turun. Kalau nggak salah kemarin Bang Al sempat ambil Bumi di 210 ya kalau nggak salah. Setelah Bumi ada energi ya kalau nggak salah. Energi juga nggak expect dia turun dan kemarin nutup kebetulan di area 16,05 sampai dengan 16,40 kebetulan aja. Dan juga untuk dari momentum ini masih ada masih turun kalau menurut Bang Al karena sudah closing terlalu jauh. Sama juga ini sepertinya rata-rata kemarin kalau Bang perhatikan rata-rata saham Bakri dan Salim ini, grup Bakri dan Salim banyak di buy kalau nggak salah, volume buy-nya lumayan. Walaupun di sini volume buy masih rata-rata di bawah garis MA 20 dengan penjualan asing yang cukup juga nggak terlalu besar, masih tetap kecil atau tipis-tipis juga. Oke, setelah pengumuman dari MSCI kemarin. Karena apa? Salah satu saham grup Bakri dan Salim ini kalau nggak salah BRMSI itu masih tetap di standar global saham MSCI. Kalau nggak salah seperti itu. Dan bisa cek nanti. Setelah itu ada ESA juga. ESA sesuai expect dia turun tapi belum menyentuh area 7, udah kemarin hari apa ya, hari Selasa kemarin ini sepertinya kalau udah kayak gini dia lanjut turun seperti nanti ini sepertinya sesuai expect juga. Setelah ESA One Bank kemarin rekom ada Wins ya kalau nggak salah, soal Bang Al. Wins juga sepertinya lanjut turun ke 545 sesuai dengan nggak, walaupun nggak naik di 585 tapi dia turun. Di sini juga volume perdagangan untuk RC atau untuk momentum ini masih tetap terjaga, masih bagus. Volume perdagangan juga lumayan, ini masih udah di atas rata-rata MA 20 walaupun asing jualan tipis. Oke, setelah itu ada DGIK, saham gorengan. Goreng menggoreng. DGIK nggak usah expect dia turun. Karena apa? Di sini udah 142. Ya ini nggak tembus dia turun. Seperti menguji selanjutnya bakal menguji area ini nih. 124. Saham DGIK. Walaupun turun dari momentum turun, volume perdagangan juga lumayan nih, 2 hari di ada jualan walaupun masih pada hari apa ya nih ya. Oh, sehari Rabu kemarin volume perdagangan lumayan di atas garis 520 perdagangannya. Namun kalian bisa lihat di sini asing tetap akumulasi dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 13. Ini lumayan nih. Kalau kalian ada uang, kalau kalian mau FVD boleh di 124. Oke, overall untuk perdagangan selama minggu ini, selama 3 hari ini, salah satu penyebab rata-rata kebanyakan saham turun. Yang pertama kata Bang Al tadi itu ATH
ATH rupiah yang mencapai ATH terbaru di 17.500 atau 17.505 kalau 503 jangan lupa. Terus tetap kembali perang US Iran yang di Selat Hormuz itu tetap menjadi salah satu eh, faktor dari investor, perkembangan perkembangan bagaimana, apakah naik atau turun, apakah damai atau enggak, salah satu perkembangannya. Dan salah satu high impact yang membuat salah satu saham kita turun atau IHSG turun dari awal kemarin yaitu dari MSCI. Kita bersyukur bahwa sudah dibuka perdagangannya dari MSCI, enggak di unfreeze lagi, namun imbasnya rata-rata saham kita, saham yang besar-besar dengan likuiditas besar itu kebanyakan dikeluarkan dari MSCI. Kenapa? Karena salah satu faktor free float-nya, kalau nggak salah seperti itu. Atau tidak, apa ya, nggak transparan untuk free float-nya. Baik, jangan lupa subscribe, terus like, komen jika video ini bermanfaat untuk kalian dan komunitas kalian. Selamat pagi, see you next time.